Halo amigos parantos kumahda mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang di video kali ini akan melanjutkan alur cerita Dragon Quest Part 30 dimana ini merupakan episode 94 sampai 97 yang belum lama ini rilis. Pada part kali ini masih menceritakan pertarungan Dai dan kawan-kawan melawan sang Raja Iblis. Bagaimanakah keseruannya? Daripada dengerin Mimin ngoceh terus, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tuh tau nggak? Bruh. Masih melanjutkan part sebelumnya, di mana part ini diawali oleh Dai dan Popu yang masih shock karena guru mereka dijadikan bola merah oleh Ban. Larhart lalu mengingatkan mereka agar fokus pada sang Raja Iblis. Namun yang mengejutkan, Popu bilang jika Ban gak akan menyerang lebih dulu. Di sini kita akhirnya ditunjukkan kejeniusan si Popu yang dengan sekali lihat teknik iblis penjaga bumi dan langit milik Ban aja udah ngerti cara kerja teknik tersebut. Yang Popu bilang teknik pertahanan itu pada dasarnya emang membiarkan musuh menyerang lebih dulu. Lagi pula Ban butuh waktu untuk mengumpulkan energi setelah mengeluarkan teknik kuat tersebut. Mendengar itu Ban memuji hasil pengamatan Popu, walau kemudian ia berkata memangnya apa yang akan mereka lakukan setelah tahu tentang tekniknya. Membuat Popu berpikir keras bagaimana cara mereka untuk menembus teknik iblis penjaga bumi dan langit tersebut. Saat Popu sedang berpikir, Ban tahu-tahu menyerang dan berhasil menjatuhkan keempat lawannya itu. Larhart yang udah terluka cukup parah lalu bertanya pada Popu apa rencananya untuk mengalahkan Ban. Popu pun menjawab rencananya adalah jika ia, Larhart, dan Him akan menjadi tameng untuk Dai agar sang kesatria naga mendapatkan celah untuk menyerang. Bersamaan dengan itu, Ban kemudian bermaksud menghabisi mereka semua dengan sihir Calamity Wall-nya. Namun Popu lalu bangkit sambil berkata jika ia akan selamat dari sihir Ban tersebut. Walau mengejutkannya, sebelum Popu menahan sihir itu, Him tahu-tahu mendahului Popu dan berhasil membelah Calamity Wall-nya. Sampai terjadi ledakan di tempat itu. Setelahnya, Him dan Larhart pun menyerang Ban lebih dulu, walau keduanya bisa dijatuhkan dengan teknik iblis penjaga bumi dan langitnya. Popu lalu diam-diam menyerang Ban menggunakan Medroa, membuat sang Raja Iblis terkejut walau ia masih bisa menahan serangan Popu tersebut. Popu lagi-lagi menunjukkan hasil pengamatannya yang ia bilang ia emang sengaja melepaskan Medroa untuk mencari timing yang tepat menyerang Ban. Dan dari serangan Medroa tadi, Popu akhirnya tahu jika setelah mengeluarkan teknik iblis penjaga langit dan buminya, tubuh Ban akan membeku sepersekian detik. Makanya kita lihat jika tadi Ban sempat terkejut dengan serangan Popu, guys. Ban kemudian mengubah Larhart dan Him menjadi bola merah dan lalu menantang Popu untuk menyerangnya. Sambil mengeluarkan dua sihir sekaligus, Popu bilang ia akan jadi tameng untuk menahan teknik terkuat Ban. Melihat itu, Ban berkata dua sihir Popu emang bisa menahan dua tekniknya. Namun, bagaimana cara Popu akan menahan serangan ketiga dari Ban? Karena seperti yang kita tahu, teknik iblis penjaga bumi dan langit emang punya 3 serangan sihir beruntun ya guys. Popu nggak mempedulikan kata-kata Ban dan langsung menyerang sang Raja Iblis. Dan bener aja dua sihir Popu bisa dipatahkan oleh dua teknik Ban. Dan setelahnya, serangan ketiga Ban pun mengenai tubuh Popu dengan sangat telak. Tapi mengejutkannya, si Popu ternyata berhasil menyerap serangan ketiga dari Ban tersebut ke dalam cermin sahal milik si bidak kuda Sigma. Dan lalu mengembalikan sihir sang Raja Iblis itu hingga mengenai tubuh Ban sendiri. Setelahnya, kita akan ditunjukkan flashback di mana Sigma yang saat itu udah hancur berkeping-keping emang sengaja memberikan cermin itu untuk si Popu. Karena katanya cermin itu akan menggantikan Sigma melihat perjuangan Dai dan kawan-kawan sampai akhir. Ban pun terbakar oleh Kaiser Phoenix-nya sendiri, sementara cermin sahal akhirnya hancur. Pada kesempatan itu, Dai pun dengan cepat menyerang Ban dengan Aban Sutorasunya yang berhasil mengenai sang Raja Iblis. Dai ternyata berhasil memutuskan satu lengan Ban, membuat sang Raja Iblis nggak bisa lagi menggunakan teknik iblis penjaga bumi langitnya. Saat Ban masih dalam keadaan shock, Dai kembali menyerang dengan menusuk tubuh si Ban dan lalu mengeluarkan Raiden untuk menyambar tubuh lawannya itu. Dai yang sadar jika Ban nggak akan bisa dikalahkan semudah itu, kembali menyambar tubuh sang Raja Iblis untuk kedua kalinya.
Sialnya, Ban masih aja bisa bergerak dan mencoba melepaskan tusukan pedang Dai. Di sini ia juga bilang jika Dai berhasil menusuk 1 dari 3 jantung yang ia punya, walau hal itu belum cukup untuk membunuh dirinya. Dai yang gak mau menyerah pun kembali menyambar sang Raja Iblis berkali-kali, walau hal itu bisa menghilangkan nyawa Dai sendiri. Popu berkata jika ia nggak bisa menghentikan Dai yang udah memutuskan akan mengorbankan dirinya demi mengalahkan Ban. Mengejutkannya, Ban lalu meminta Dai menghentikan serangannya yang Ban bilang nggak berguna. Hingga ia pun lalu membuat tempat itu bergetar dan mengeluarkan sebuah senjata yang ada di Fern Place bernama Pillar of the Fern. Kacaunya, Ban ternyata udah menyebarkan 5 Pillar of the Fern yang lain di seluruh dunia. Ia pun mengancam Dai akan menjatuhkan pilar terakhirnya di tempat itu, di mana saat itu Putri Flora dan para prajurit umat manusia tepat berada di bawah Fern Place. Mendengar itu, Dai meminta Ban berhenti sambil terus menyambar tubuh sang Raja Iblis. Namun sialnya, Ban benar-benar menjatuhkan pilar terakhirnya sampai membuat ledakan yang sangat besar di permukaan. Dai dan teman-temannya yang berada di Fern Place sempat terdiam melihat pilar membuat daratan tempat Putri Flora dan yang lainnya dihancurkan. Ban lalu menunjukkan jika Pillar of the Fern punya inti hitam di atasnya, di mana inti hitam merupakan peledak terkuat dari dunia bawah. Nggak sampai di situ aja, Ban juga memberitahu di mana aja ia udah menyebarkan kelima pilar lainnya, yaitu di Pulau Valge, daerah selatan Orzam, Kerajaan Romos, Pulau Papinka, dan juga Kerajaan Ringaya, di mana semua titik tempat 6 pilar dijatuhkan membentuk sebuah segi 6, di mana jika inti hitam meledak secara bersamaan, maka itu cukup untuk menyapu bersih dunia permukaan. Ban lagi-lagi meminta Dai menyerah hingga nggak lama Dai yang udah kehabisan tenaga pun akhirnya terjatuh. Dai menangis sambil bertanya pada dirinya sendiri kenapa ia nggak bisa bangkit lagi. Popu yang melihat itu berkata itu terjadi karena saat ini Dai sadar udah nggak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mencegah kehancuran dunia permukaan. Popu pun ikut menangis karena ia kesal nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bersamaan dengan itu, Ban memberitahu jika semua pilar akan meledak dalam waktu 10 menit lagi. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba muncul lubang hitam di langit bersama dengan suara seorang pria yang berkata jika ia terkesan atas apa yang udah dilakukan oleh Ban. Yang ternyata itu merupakan suara dari sang naga dunia bawah Felzar. Buat yang lupa, Felzar adalah naga yang dulu pernah dikalahkan oleh Baran sewaktu ksatria naga itu masih muda ya guys. Felzar bercerita jika dulu setelah dikalahkan oleh Baran datang 3 roh langit yang mengubah tubuh si naga menjadi batu. Maka dari itu sampai saat ini pun Felzar masih sangat dendam pada Baran dan juga para roh langit tersebut. Di sini akhirnya terbongkar jika Felzar jugalah yang udah mengirimkan Kiruban untuk mengawasi Ban dan menghabisi sang Raja Iblis jika ia gagal menaklukkan dunia permukaan. Di mana ternyata sebelumnya Ban dan Felzar udah bertaruh siapa di antara mereka yang bisa menguasai dunia atas tersebut. Dengan taruhan siapa yang kalah akan jadi pelayan untuk si pemenang. Dan dari sana kita akhirnya tahu alasan Felzar mengirimkan Kiruban, karena tentu ia nggak mau kalah dari sang Raja Iblis. Walau begitu, melihat Ban udah sejauh ini, Felzar pun akhirnya mengakui kekalahannya. Ban lalu berkata jika dunia permukaan udah hancur, setelahnya ia akan menyerang dunia langit dan akan memecahkan segel yang selama ini mengurung Felzar. Setelah Felzar pergi, Ban pun menyombongkan dirinya yang ia bilang Felzar musuh lamanya dan dari rintangan yang diutus para dewa akhirnya bisa bersujud di hadapannya. Namun yang mengejutkan lalu terdengar suara yang meminta Popu untuk nggak menyerah, yang ternyata suara itu berasal dari Merle, Flora, dan semua prajurit umat manusia yang berhasil selamat dari ledakan tadi. Yang Merle bilang mereka berhasil melarikan diri sebelum ledakan itu terjadi. Di sini Merle tiba-tiba mendapatkan kekuatan dan tahu jika pilar akan jatuh. Maka dari itu ia memperingatkan orang-orang agar segera pergi. Bahkan si Popu juga bingung bagaimana Merle bisa berbicara padanya dari jarak jauh, yang Merle bilang ia mendapat kekuatan tersebut karena terus memikirkan Popu. Nggak lama Ban juga menyadari jika Flora dan yang lainnya masih bertahan hidup. Sementara Popu lalu meminta maaf pada Merle karena ia nggak bisa melakukan apa-apa. Terlebih sebentar lagi dunia permukaan akan hancur seluruhnya. Merle lalu memberitahu jika masih ada jalan karena sekarang Lonebrook dan juga Nova sedang menuju ke pilar. Dan bener aja karena saat itu keduanya udah berhasil membekukan salah satu dari inti hitamnya. Ban yang tahu Lonebrook udah membekukan inti hitam lalu berkata jika membekukan salah satu aja nggak akan cukup untuk menghentikan kehancuran dunia. Dimana katanya mereka harus membekukan ke-6 intinya untuk menghentikan ledakan.
Mendengar itu, Popu kembali bangkit dan berkata pada Dai jika ini bukanlah waktunya untuk berbaring sambil menangis. Ia pun berencana terbang ke tempat pilar-pilarnya berada, walau sial si Popu ternyata nggak bisa keluar dari tempat itu. Ban berkata jika Popu nggak akan bisa kembali ke dunia permukaan karena saat ini Friend Place udah ia lindungi dengan lingkaran sihirnya. Berpindah ke prajurit umat manusia di mana para pejuang yang bisa menggunakan sihir akhirnya membagi tugas untuk berpencar ke 5 lokasi pilar yang tersisa. Mereka pun berhasil membekukan beberapa pilar lagi yang Nova bilang kini hanya tinggal tersisa 3 pilar untuk dibekukan. Hebatnya Nova yang udah kehilangan banyak tenaga tetap berjuang untuk menuju pilar selanjutnya yang berada di Orzam. Balik lagi ke Popu di mana sang penyihir masih aja bisa bangkit sambil meneriakkan kata-kata penyemangat. Hingga akhirnya kata-kata dari Popu itu pun berhasil membangkitkan semangat Dai. Melihat itu, Ban langsung menyerang dengan Kaiser Phoenix-nya, namun gak diduga Popu bisa menahan sihir tersebut, disambung dengan Dai yang menampol wajah sang Raja Iblis. Pertarungan jarak dekat pun terjadi di antara keduanya, walau gak lama Dai bisa dihempaskan. Melihat Dai dan Popu yang gak tahu caranya menyerah, membuat Ban terlihat frustasi. Bahkan ia sampai berencana ingin menghancurkan pilarnya saat itu juga menggunakan pengendalian jarak jauh. Nggak diduga keajaiban lalu terjadi karena teman-teman Dai yang terkurung dalam bola merah bisa membuat bolanya bergerak menyerang sang Raja Iblis. Ban yang tahu jika bola-bola itu digerakkan oleh sihir seseorang, menebak jika sang putri lah yang udah melakukan hal tersebut. Maka dari itu ia pun mengembalikan wujud Leona seperti semula. Ban lalu berkata ia nggak menduga Leona punya kekuatan sihir cukup kuat sampai bisa menggerakkan bolanya. Bagian dada Leona kemudian mengeluarkan cahaya keemasan di mana sihir kuat tadi ternyata berasal dari sana, membuat Ban merobek pakaian sang putri dan ternyata sihir tadi bukan berasal dari Leona, melainkan milik Gomechan yang bersembunyi dalam pakaian gadis itu. Dai dan kawan-kawan lalu meminta Ban melepaskan Gomechan dan bertanya kenapa sang Raja Iblis terlihat ketakutan hanya karena slime lemah seperti si Gome. Mengejutkannya, Ban menjawab jika Gome sebenarnya bukanlah makhluk hidup, melainkan sebuah benda ajaib yang diciptakan oleh para dewa, yang bahkan bisa mengabulkan permintaan apapun untuk orang yang memegangnya. Dai nggak percaya dan bilang jika Gomechan udah berteman dengannya sejak lama dan ia bukanlah sebuah benda. Ban kembali menjelaskan jika Gome adalah benda yang disebut air mata para dewa, walau Ban sendiri nggak ngerti kenapa benda itu mengambil wujud mirip seperti seekor slime. Kejamnya, Ban lalu meremas si Gomechan sampai hancur. Hingga nggak diduga salah satu pecahan tubuh Gome mengenai Dai dan membawa anak itu kembali ke Pulau Dremlin. Gomechan juga muncul di sana dan memberitahu Dai jika saat ini mereka sedang berada dalam kesadaran Dai. Gome lalu mengaku jika dia emang benar merupakan sebuah air mata dewa. Mendengar itu, Dai menjawab nggak masalah siapa Gome sebenarnya karena mereka masih tetap berteman. Setelahnya, Gome pun mengingatkan Dai pada sebuah flashback saat Dai kecil di mana waktu itu, di Pulau Dremlin ia nggak sengaja melihat cahaya berwarna emas. Yang saat diambil ternyata itu adalah sebuah air mata dewa. Saat itu, Dai membuat permohonan agar air mata dewa mau menjadi temannya. Dan karena itulah air mata dewa pun berubah menjadi Gomechan untuk menjadi teman si Dai. Dai pun akhirnya kembali mengingat jika Gome ternyata terbuat dari keinginannya. Gome kemudian berkata jika udah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Dan ia baru bisa bereinkarnasi lagi dalam waktu 1 dekade. Sedihnya, walau bisa bereinkarnasi, Gome bilang ia nggak akan ingat siapa-siapa setelah terlahir kembali. Namun Gome berkata jika itu nggak apa karena selama bersama Dai dan teman-temannya mereka udah bersenang-senang bersama. Sebelum pergi, Gome pun bertanya apa keinginan terakhir Dai. Yang Dai bilang ia ingin menyatukan hati semua orang di dunia seperti Merle dan Popu, agar semua orang itu bisa berbicara lewat telepati seperti keduanya. Dai pun akhirnya kembali tersadar di Friend Place, hingga nggak lama ia mendengar suara seseorang memanggilnya. Yang ternyata itu suara keempat pahlawan palsu yang bisa bertelepati karena Gome benar-benar mengabulkan permintaan terakhir Dai tadi. Keempat pahlawan palsu saat itu sedang berada di daerah bersalju tempat salah satu pilarnya berada. Nggak hanya mereka, karena di pilar lain, Marin dan Apollo juga udah bersiap menghancurkan pilar-pilar lainnya. Di sisi lain, semua orang yang udah saling terhubung pun mendoakan Dai dan kawan-kawan dari seluruh penjuru dunia, dan dengan ini maka part 30 pun berakhir. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!